Eh, Alhamdulillah sudah berjumlah 30. Kita bisa mulai ya, Ustadz. Silakan Bu Ari. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk mengikuti kajian virtual ya. Ini lebih tepatnya mungkin kita sebut kajian tematik ya Ustadz ya. Hmm. Ya, walaupun ini pada dasarnya mentadaburi surat Ad-Duha ya. Iya, Jadi tadabur sekaligus juga kajian tematik. Alhamdulillah, uh, qadarullah ini Ustadz Umar Maka berhalangan dan alhamdulillah Ustadz Doni memiliki keluangan waktu dan bersedia mengisi kajian di siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu karena sudah siap untuk memberikan kajian Ustadz Doni, maka kami persilahkan Ustadz untuk memberikan atau memulai kajian tadabur sekaligus kajian tematik di siang hari ini. Tafadol Pak Ustadz. iya, terima kasih Bu Ari. Eh, Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalam ala al-mab'usur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di masih di bulan Zulhijjah, bulan haram, kita berkumpul atau bertatap layar ini sama-sama kita ingin membuka diri, membuka hati untuk bisa menerima, memasukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, dan mudah-mudahan pada gilirannya nanti kita pun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat Allah ini, menjadikannya panduan sebagai bekal perjalanan kehidupan kita agar kita mampu mencetak skor yang baik selama perjalanan kehidupan kita ini dan membawanya insya Allah sebagai bekal kita berjumpa atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau, kita berdoa dan berusaha agar kita termasuk nanti dari orang-orang dari umat Rasulullah yang akan menemani beliau masuk menjadi penghuni surga sebagai kelompok yang pertama, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah berkesempatan kita berjumpa akan membahas keajaiban dari surah Ad-Duha, surah yang memang luar biasa eh, di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran nanti yang akan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin saya men-share di layar screen ya, share screen. Mudah-mudahan bisa disaksikan, bisa ditampilkan dengan baik, insya Allah. Bentar. Mana tadi? Sebentar.
Oh, nih. Iya. Surat Ad-Duha ya Bapak Ibu. Surat ini kita insya Allah sudah banyak yang hafal insya Allah dan sudah lazim kita mendengarnya. Malah kadang-kadang menurut saya di beberapa tempat itu beberapa kali surat Ad-Duha sering dijadikan surat yang dibaca untuk supaya cepat sholatnya gitu. Jadi eh, padahal surat Ad-Duha ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mobil khusus dalam perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang kalau kita sholat di tempat umum gitu, saya pernah mendapati mendapati dibaca buru-buru gitu ya, cepat-cepat gitu sehingga seolah tidak tidak terpahami makna yang sesungguhnya yang sebetulnya amat luar biasa dari surat Ad-Duha. Nah, Bapak Ibu di layar saya tampilkan bisa disaksikan ya, Bu Ari bisa lihat ini. Ya, jelas Pak Ustadz, Oke. Alhamdulillah. Ini saya ingin menampilkan dulu eh, kitab tafsir ya. Nama kitabnya adalah At-Tahrir wa Tanwir. Ditulis oleh Imam Ibnu Asyur rahimahullah, eh, seorang ulama besar di apa Tunisia ya. Jadi kitab beliau ini menjadi rujukan juga di berbagai pesantren lah katakan begitu di Indonesia. Ini salah satu kitab rujukan utama saya dalam membahas kalau kita harus membahas mengenai kitab tafsir atau merujuk kepada kitab tafsir. Nah, ini kebetulan ada bentuk digitalnya jadi bisa ditampilkan di layar. Surat Ad-Duha ini ya, beliau menuliskannya surat Ad-Duha itu di layar itu. Nah, diawali dengan kalimat Samiyat Hazihi Surah, ini kalimatnya di sini. Ini kalau saya bisa pakai ya tools di sini ini untuk menunjukkan mana tadi pulpennya ini ya, atau pakai ini aja. Ini ada kursornya di sini Bapak Ibu ya di awal nih. Samiyat Hazihi Surah fi aktsaril musahaf musahif ya. Dinamakan surat ini dinamakan di banyak mushaf ya. Wa fi katsirin min kitabit tafasir, dan di banyak kitab tafsir. Wa fi jami at-Turmuzi, atau di dalam kitab Jami Tirmizi ya, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Tirmizi dinamakan dengan surah Ad-Duha biduni wau, atau tidak tanpa menggunakan huruf wau. Jadi namanya ad-duha bukan wad-duha gitu ya. Sementara di kitab yang lain wasamiyat fi katsirin minat tafasir, dari banyak kitab tafsir juga, wa fi sahihil Bukhari, demikian pula dalam Sahih Al-Bukhari ini yang saya kasih kursornya, surat ini dinamakan surah wad-duha. Nah, jadi ada yang menamakan dia ad-duha, ada yang menamakan wadduha dengan huruf wawu ya, biitsbatil wawu, dengan menambahkan atau mengokoh atau ada huruf wawunya. Nah, jadi itu namanya sebetulnya ada dua. Nah, ada yang menamakan ad-duha dan ada yang menamakan wadduha. Nah, untuk surat ad-duha ini Bapak Ibu, penting sekali kita membicarakan dulu asbab nuzulnya. Karena nanti sebagaimana judulnya surat Ad-Duha dan kesehatan mental, ini erat sekali kaitannya dengan asbabun nuzul turunnya surat ini. Tidak semua surat atau tidak semua ayat di dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya, tapi ketika ada asbabun nuzul maka menarik sekali untuk kita membukanya. Karena di situ ada pelajaran besarnya. By the way, asbabun nuzul itu sebetulnya kurang kurang pas kalau diartikan sebab turun ya. Karena kalau sebab itu di dalam bahasa Indonesia seolah-olah kalau tidak terjadi sesuatu itu maka tidak menjadi sebab akibat gitu ya. Jadi karena ada itu maka turunnya ini gitu ya. Padahal tidak gitu juga terhadap konteks Al-Qur'an. Jadi asbabun nuzul itu lebih cocok diartikan latar belakang turunnya. Nah, gitu. Latar belakang turun itu akan memberikan pengertian bahwa Al-Quran ini sempurna baik ada situasi itu maupun tidak.
Tapi kalau diartikan asbabun nuzul itu sebagai sebab turun, ya, jadi seolah-olah kalau tidak ada sebab itu berarti surat ini nggak akan turun dong Ustadz, kira-kira begitu ya. Nah, jadi pemahaman itu agak tidak tepat. Arti sabab ya dalam bahasa Arab dengan sabab dalam bahasa Indonesia itu bisa keliru. Ya, jadi asbab itu jadi begini, dalam bahasa Arab satu kata itu bisa berarti 114 makna. Bapak Ibu ya. Jadi artinya tuh banyak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia terbatas. Nah, jadi kalau diartikan asbabun nuzul sebagai sebab turunnya surat, nah nanti seolah-olah Al-Qur'an itu tidak sempurna, seolah-olah membutuhkan sebab tertentu yang kalau tidak ada sebab itu maka tidak turunlah surat ini gitu ya. Atau kalau tidak ada sebab itu maka tidak cocoklah terjadinya surat ini. Sama sekali tidak demikian, tapi dia adalah latar belakang turunnya. Ya, itu lebih cocok dalam bahasa Indonesia ya. Sekali lagi ini dalam bahasa Indonesia. Kalau latar belakang turunnya maka menjadi terkonek gitu ya dengan isi di dalam surat ini, kalimat per kalimatnya nanti dengan latar belakang turunnya itu kita menjadi memahami kemana arah Allah memberikan pelajaran ini bagi kita. Jadi kan turunnya kepada Nabi Muhammad. Khitab itu artinya yang diajak bicara ya. Khotib itu yang berbicara, khutbah itu pembicaraan gitu ya. Nah, khitab atau yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Tapi yang membaca Al-Quran ini adalah semua umat Nabi Muhammad, termasuk kita gitu kan ya. Jadi pelajarannya itu sebetulnya kan untuk kita juga. Ya. Rasulullah mendapatkan pelajaran dalam asbabun nuzul ini, dalam turunnya surat ini dan kepada beliau Allah berbicara ini. Tapi kita mendapatkan pelajarannya sehingga dengan memahami asbabun nuzul tadi, latar belakang turunnya tadi, kita menjadi lengkap dalam frame cara kita melihat itu. Dalam bingkai melihatnya kita jadi lengkap. Seluruh warnanya kita dapat atau pelajarannya kemana, jadi kita insya Allah lebih memahami atau lebih mengerti. Ya. Sekali lagi tidak semua ayat, tidak semua surat ada asbabun nuzulnya. Tapi kalau ada asbabun nuzulnya maka menelitinya menjadi salah satu faktor yang bisa membuka pelajaran yang ada di dalam surat tersebut. Oke. Nah, kalimat yang ditulis oleh Imam Ibnu Asyur di sini itu saya beri tanda panah di situ. Wasababa nuzuliha dan uh, sebab turunnya surat ini mathabitu fis sahihain sebagaimana disebutkan dalam sahihain atau dalam sahih Bukhari dan Muslim nih ya, saya berikan kursor di situ. Oh, ini ada ini. Saya coba kita garis bawahi ini. Nah, ini ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahihain ini ya Bapak Ibu biar jelas di layar itu. Kemudian yazidu ihdahuma 'alal ukhra dan juga kita mendapatkan satu dengan yang lainnya dalam Sahihain ini ya. Maksudnya riwayatnya kita dapatkan riwayat dari sini dan dari sini kemudian digabungkan. Anil Aswad yakni dari sahabat Aswad ibn Qais. Dari sahabat Aswad ibn Qais radhiyallahu anhu, an Jundub dari sahabat Jundub Ibn Sufyan ya ini sahabat Jundub Ibn Sufyan ini. Nah, Al-Jabali. Maaf, Al-Bajali maksud saya, bukan Al-Bajali. Jadi dari sahabat Aswad Ibn Qais dan dari Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali dia berkata. Nah, Damiyat usbu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dalam suatu ketika amat berat terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira begitu ya. Ini saya persingkat saja. Fashtaki falam yukim lailatain au thalatha. Ya, kemudian beliau atau Nabi Muhammad bercerita atau berkata bahwa beliau eh, tidak sholat malam, falam yukim lailatain au thalatha, tidak sholat malam sudah 2 hari atau 3 hari. Jadi suatu kejadian yang amat berat menimpa Rasulullah, kemudian beliau menceritakan kira-kira begitu kepada sahabat Jundub
Ibn Sufyan ini, Al-Bajali ini, dan kemudian beliau sahabat Jundub ini kemudian menceritakan lagi dalam hadis ini bahwa Nabi SAW bercerita beliau sudah tidak sholat malam 2 malam atau 3 malam. Ya, biasanya beliau selalu sholat malam. Nah, ketika bercerita seperti itu kepada sahabat Sufyan, Jundub ibn Sufyan, tiba-tiba fajaat imra'atan, datanglah seorang perempuan. Ketika terjadinya peristiwa itu, datanglah seorang perempuan atau seorang wanita. Dalam kurung wahia Ummu Jamil, dan perempuan itu adalah Ummu Jamil binti Harb. Nah, ini ya, Ummu Jamil binti Harb, ya. Zauja Abi Lahab, istri dari Abi Lahab, Abu Lahab maksudnya. Abu Lahab itu adalah Pak D-nya Rasulullah, ini Abu Lahab ini. Jadi Ummu Jamil ini adalah Bu D-nya Rasul. Nah, gitu ya. Bu D. Bu D itu berarti tante ya. Istri dari Pak D kita. Nah, ini istilahnya Bu D kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, Bu D. Ya. Jadi datanglah seorang perempuan wahia Ummu Jamil binti Harb, ketika Rasulullah bercerita tentang bahwa beliau sudah tidak sholat malam dua. Faqalat. Nah, kemudian Ummu Jamil yang datang itu, yang menghampiri ketika situasi itu terjadi, situasi Rasulullah bercerita tadi kepada sahabat Jundub ya. Faqalat, Ummu Jamil bilang begini kepada Rasulullah. Nah, jadi ini didengar juga oleh Jundub ya, Ibn Sufyan Al-Bajali. Kata Ummu Jamil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ini kata-kata dari Ummu Jamil nih ya, dari budenya beliau sendiri. Bayangkan betapa beratnya kehidupan beliau, dibully ya oleh budenya sendiri bahkan. "Ya Muhammad, inilah arju ayyakunu." Ini atau 3 malam ini, kata Ummu Jamil. Jadi saya lihat kamu udah nggak didatengin setan lagi nih, kira-kira begitu ya. Apa kalimatnya sangat sangat menohok dan sangat kejam gitu, tapi kelihatannya disampaikan dengan cara yang eh, ngeledek, yang dengan cara yang sangat merendahkan, dengan cara yang santai gitu ya. Jadi la arju ayyakunu syaitonuk, saya berharap setanmu qad taroka, telah meninggalkan kamu karena saya tidak melihat dia mendekati kamu, artinya kamu nggak sholat malam gitu ya, 2 malam atau 3 malam. Nah, jadi kata-kata inilah yang amat berat diterima oleh Rasulullah SAW, apalagi ini D-nya beliau sendiri, istri dari paman beliau, dari istri dari abang ayah beliau. Nah, jadi ayah beliau itu Abdullah, abangnya adalah Abu Lahab ini. Nah, jadi Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Nah, inilah yang mengatakan kalimat seperti itu kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tentu saja sedih disampaikan begitu gitu ya, dibilang kesurupan setan, dibilang apa namanya, mudah-mudahan setanmu nggak datang lagi tuh, kira-kira begitu ya. Kayaknya udah 2-3 hari nih saya nggak lihat kamu kesurupan setan, padahal beliau sholat maksudnya gitu ya. Nah, titik di sini, lalu Ibnu Asyir melanjutkan, fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, yakni apa? Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi pada peristiwa itu langsung turun 3 ayat, yakni wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi turunnya itu ceritanya atau asbabun nuzulnya adalah demikian ya. Jadi dibully beliau ini Nabi Muhammad oleh
Bu D-nya beliau sendiri, karena memang sudah 2-3 malam tidak turun. Tidak sholat, maksud saya, tidak sholat malam. Biasanya beliau selalu sholat malam. Nah, oleh karenanya, dan sholat malam itu kenapa orang tahu? Karena sholat malamnya di Ka'bah. Jadi rumah beliau kan di pinggir Ka'bah, rumah Siti Khadijah ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu umroh minta ditunjukin tuh ada tanah yang miring gitu, keluar dari sa'i ya, keluar dari sa'i dari Bukit Marwah kita ke kanan. Nah, di sebelah kiri itu ada tanah yang tidak bisa dilurusin gitu ya. Dia posisinya miring gitu, tanahnya sedikit itu. Nah, itu adalah rumah dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, yakni merupakan rumah Rasulullah ya ketika itu. Jadi memang betul-betul di sisi Ka'bah rumahnya. Jadi beliau sholat itu ke Ka'bah gitu. Nah, jadi dilihatlah oleh orang-orang bahwa 2 atau 3 malam ini beliau tidak keluar untuk sholat malam. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya itu tadi asbabun nuzulnya ya. Nah, pelajarannya bagi kita sekarang yang apa namanya, yang mendapatkan Al-Quran di hadapan kita dari surat Ad-Duha ini, pelajarannya adalah tidak sholat malamnya Rasulullah ini, 2 atau 3 malam ini, itu berkaitan sebabnya. Ini sebetulnya masih panjang penjelasan eh, apa namanya kitab tafsirnya, tapi mungkin kita cukup saja di situ untuk bisa Ad-Duha itu sendiri, yang menurut para ulama ya di sini juga Ibnu Asyur juga menyampaikan pendapat beliau dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi tidak turunnya atau tidak sholat malamnya Rasulullah selama 2 atau 3 malam itu, saya men-share screen yang ad-duhanya sekarang ya di layar Bapak Ibu. Itu adalah karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setan yang biasa datang ke kamu sudah meninggalkan kamu. Jadi sebetulnya yang dimaksud itu adalah selama ini Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk diberikan wahyu, mulai dari surat Al-Alaq ya, yang pertama sekali turun dari ayat 1 sampai ayat 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra warabbukal akram, dan seterusnya. Turun ayat-ayat, turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tentu saja mulai merasakan apa istilahnya, senang, bahagia karena beliau sekarang dipercaya oleh Allah ya, mendapatkan posisi tertentu, mendapatkan tugas dan mandat tertentu ya. Nah, tiba-tiba tidak lama berselang kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama berbeda pendapat, ini ulama tarikh, tapi memang tidak lama dari turunnya surat Al-Alaq itu atau awal turunnya Al-Quran itu, tidak lama berselang, tiba-tiba malaikat Jibril tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan lain sebagainya, tiba-tiba malaikat Jibril tidak turun lagi atau tidak datang lagi. Ditunggu oleh Rasulullah, kemudian ya tentu saja diharapkan gitu ya, tapi tidak datang lagi. Nah, disitulah kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai kitab tafsir, termasuk dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tadi, penjelasan Ibnu Asyur rahimahullah, beliau ini merasa sedih. Nah, merasa sedih, merasa ditinggalkan, atau merasa khawatir ada sesuatu yang salah di diri beliau. Nah, ini. Nah, jadi beliau merasa ada apa ini? Nggak turun lagi malaikat Jibril. Ada apa? Apakah saya salah? Apakah ada kesalahan saya? Atau apakah sesuatu terjadi yang membuat Allah kemudian marah kepada saya? Maka itu kalimatnya 3 ayat pertama yang turun, qasam atau sumpah Allah, dan nanti eh, menggunakan waktu duha, menggunakan waktu malam. Lalu kalimat atau ayat ketiga yang turun bersamaan dengan sumpah ini adalah mawadda'aka rabbuka wa maqala, sungguh Tuhanmu tidak marah kepadamu
dan tidak meninggalkan kamu. Nah, gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa? Ayat ini turun ya. Nih ada, maaf saya. Jadi ada 4 ayat, ada 3 ayat, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada 3 ayat yang turun sekaligus saat itu, kemudian bertahap nanti sampai ayat 11, turunnya kemudian. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu atau marah kepadamu. Nah, disitulah pelajaran luar biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kita mulai dari awal ya. Gimana pelajarannya dari surat Ad-Duha ini, dan tadi asbabun nuzulnya sudah kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh dibuatkan apa anatomi dari surat Ad-Duha ini agar lebih mudah nih ya, maka surat Ad-Duha ini bisa dibagi menjadi 4 bagian nih Bapak Ibu ya, 4 bagian. Dari 4 bagian itu total ada 11 ayat ya, 11 ayat. Dari 4 bagian itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 ayat pertama adalah sumpah, yakni wadduha walaili iza saja. Nah, sumpah. Sumpah apa? Sumpah bahwa 2 situasi yang amat bertentangan, yakni waktu duha dan waktu malam ketika sepi, sunyi, itu dua hal yang bertentangan. Allah jadikan dia sumpah, kemudian diajarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita. Yang kita tahu nanti, karena pengajaran inilah beliau SAW berikutnya akan melalui masa-masa hidup beliau, masa-masa perjuangan beliau yang amat berat. Kita tahu nanti ada beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Sebelumnya ada lagi beliau akan menghadapi apa namanya ke kematian atau wafatnya istri beliau tercinta, Ibunda Khadijah. Demikian pula paman beliau yang selama ini menolong beliau, yakni Abu Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebelumnya lagi beliau menghadapi embargo ya dari masyarakat Mekah ketika itu. Episode-episode berat masa hidup Rasulullah SAW berikutnya itu kita saksikan bisa dilewati dengan baik ya. Pelajaran awalnya itu dimulai dari surat Ad-Duha ini. Nah, jadi embargo ekonomi ya, jadi orang-orang Mekah tidak mau berdagang dengan pengikut. Akhirnya mereka kelaparan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan uangnya nggak ada, tapi semua dilarang untuk jual beli dengan Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk juga Ibunda Khadijah. Sampai beliau itu harus mengganjal perutnya karena lapar, mengganjal dengan batu gitu ya, saking kurusnya. Lalu berturut-turut terjadilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Ibunda Khadijah wafat. Paman beliau Abu Thalib juga wafat. Beberapa sahabat lain juga wafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahun kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun dari Isra dan Mi'raj, kemudian beliau berhijrah pindah dari Mekah menuju Madinah. Gitu. Bukannya selesai di Madinah ini persoalannya. Oh maaf. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau berusaha untuk mencari tempat hijrah ke Taif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu sebelum ke Madinah ya. Di Taif beliau dilempari oleh kotoran hewan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kotoran manusia juga. Kemudian dilempari juga dengan batu-batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdarah-darah, kotor, berlumuran kotoran. Bapak Ibu. Nah, jadi peristiwa itu terjadi amat berat. Dan semua pelajarannya bermuara dari bagaimana Allah mengajarkan beliau tentang 2 sumpah, yakni waktu duha dan waktu malam. Ya, sedikit merecap ya. Setelah itu beliau, setelah tidak berhasil ingin hijrah ke Taif, beliau kemudian ke Madinah, atau yang dulu namanya Yasrib. Kemudian beliau hijrah ke sana. Orang-orang di sana menerima beliau setelah sebelumnya diutus sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk membuat kondisi sudah siap di sana. Bukannya mudah perjalanan beliau, malah tambah sulit juga. Karena akan terjadi setelah periode Madinah itu mulai terjadi perang fisik. Mulai dari perang Badar,
Badar itu sesungguhnya ada 3 kali perangnya itu ya. Tapi yang kita kenal hanya satu sebetulnya. Karena yang 2 tidak jadi. Nah, perang Badar. Lalu berturut-turut ada perang Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum perang Uhud tuh ada perang-perang kecil. Yang walaupun tidak jadi tapi beliau sudah melakukan persiapan penuh gitu ya. Lalu terjadi perang Uhud. Di perang Uhud kita tahu terjadi kekalahan besar kepada kaum muslimin di perang Uhud yang kedua. Ya, perang Uhud pertama berhasil menang, lalu para sahabat yang diperintahkan untuk menjaga di Bukit Uhud malah turun untuk mengejar ghanimah ya. Dalam surat Ali Imran banyak diceritakan mengenai hal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu akhirnya datang lagi pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid, pasukan dari kaum kafir Quraisy, dulu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Beliau belum masuk Islam ketika itu, menyerang balik dari belakang, kalah pasukan kaum muslimin. Itu perang Uhud yang kedua. Lalu beliau pulang ke Madinah, besok paginya beliau pergi lagi atas perintah Allah untuk menghadang musuh. Ini sebetulnya perang Uhud yang ketiga, walaupun terjadinya di sebuah daerah yang namanya Hamroul Asad. Ya, di situ ya. Nah, jadi mental beliau dan para sahabat ini sudah amat luar biasa. Lalu berturut-turut pada tahun ke 5 Hijri, ya itu tadi Uhud 5 Hijriah ya. Pada tahun ke 6 Hijriah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beliau diserang oleh seluruh kabilah, oleh seluruh kelompok. Namanya Ahzab. Ahzab diambil dari kata hizab. Hizab itu kelompok-kelompok semua berkoalisi, bersatu gitu ya. Bahkan juga kelompok kaum orang-orang Yahudi di Madinah berkoalisi juga. Gabungan koalisi itu namanya Ahzab. Nah, itu perang Ahzab atau nama lainnya perang Khandaq. Beliau menggali parit itu ya menutupi kota Madinah gitu ya. Beliau menggalinya sendiri ya. Kemudian perang ini hampir saja terjadi karena sudah digali parit, maka koalisi dari orang-orang yang akan menyerang Rasulullah dan para sahabat di Madinah itu nunggu di luar parit. Ya, logikanya mereka tunggu sampai kapan sih sanggup nih orang-orang Islam ini nggak punya makanan dan lain sebagainya. Akhirnya datang badai yang membuat mereka porak-poranda, akhirnya mereka harus pulang ya kembali ke Mekah dan kembali ke tempat masing-masing. Tidak berhasil perangnya itu, tidak terjadi, mereka kalah gitu ya. Lalu pada tahun ke 6 Hijriah, beliau SAW bermimpi menunaikan ibadah haji. Akhirnya beliau mengajak para sahabat yang laki-laki terutama untuk melakukan ibadah haji. Padahal tahun sebelumnya baru saja terjadi perang Ahzab yang ketika itu eh, koalisi orang-orang Quraisy dan orang lain yang memusuhi beliau masih penasaran karena gagal waktu tahun lalu gagal ingin menghabisi Rasulullah. Nah, gagal. Tiba-tiba Rasulullah mengajak para sahabat untuk ibadah haji karena beliau mendapatkan mimpi. Tidak semua sahabat mau ikut ibadah haji beliau karena itu dipikir atau dikira seperti bunuh diri saja, mendatangi sarangnya musuh di Mekah gitu ya. Akhirnya beliau hanya ditemani 1.400-an orang sahabat berangkat dari Madinah, tentu saja sudah memakai kain ihram itu ya, dalam kondisi pakai kain ihram, dalam kondisi sudah berihram karena niat ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, butuh waktu 1 bulan perjalanan karena harus melewati rute yang belum pernah dilewati manusia sebelumnya demi menghindari perang karena niatnya ingin beribadah haji. Sampailah kemudian di Hudaibiyah, bikin tenda di situ, kemudian mengutus beberapa orang sahabat ya ke dalam ya. Terakhir sahabat yang diutus adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk bernegosiasi. Bolehkah genjatan senjata dulu, kita pengen naik ke haji. Tiba-tiba setelah sekian hari, para sahabat 1.400 orang ini sudah gundah. Mereka semua menduga bahwa Sayyidina Utsman sudah dibunuh di dalam. Akhirnya mereka semua berbaiat setia kepada Rasulullah. Apapun yang terjadi, kalaupun harus perang, karena nggak bawa senjata, karena niatnya cuma ibadah haji, kami siap menemani Rasulullah. Itulah yang dikenal dengan Baiat Hudaibiyah. Tapi kemudian keluar Sayyidina Utsman bin Affan setelah sekian hari, datang juga bersama dengan Sayyidina Utsman itu
para pembesar dari kaum kafir Quraisy intinya mengusir Rasulullah, tidak boleh ibadah haji. Dan kemudian membuat perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah yang notabene sangat merugikan kaum muslimin. Tapi beliau akhirnya pulang kembali ke Madinah. Lalu Allah menurunkan saat perjalanan pulang itu menurunkan surat yang lengkap turunnya mulai dari Mekah sampai Madinah. Ya, jadi makanya Madaniyah dan Makiyah itu tidak bisa diartikan hanya turun di Mekah, turun di Madinah, tidak bisa. Karena ada ayat yang tidak bisa diartikan turun setelah hijrah atau sebelum hijrah, nggak bisa. Karena ada ayat yang turun setelah hijrah Nabi, tapi turunnya di Mekah, yakni bagian awal dari surat Al-Fath, surat ke-48 dari Al-Quranul Karim, ya. Turun di awal perjalanan beliau pulang kembali ke Madinah sampai kemudian berakhir nanti di ayat ke-29 di Madinah. Justru di situ Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina, sungguh Allah telah membukakan kepada engkau kemenangan yang nyata. Padahal beliau diusir bersama dengan para sahabat, bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sangat terkenal sangat terkenal sekali dalam berbagai kitab sejarah itu, beliau tidak terima dengan perjanjian itu. Tapi karena Rasulullah memerintahkan untuk kembali pulang, akhirnya beliau taat, Bapak Ibu. Nah, jadi semua peristiwa itu dilalui dengan mental yang luar biasa. Sampailah pada tahun ke-8 Hijriah, atau kira-kira 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ini, betul-betul Rasulullah dan para sahabat mampu mengalahkan Mekah yang kita kenal dengan istilah Fathu Mekah. Fathu Mekah. Fathu Mekah itulah tonggak sejarah di mana Rasulullah menguasai Mekah dan akhirnya bisa mengirimkan ekspedisi untuk menjelaskan dakwah Islam ke seluruh dunia, termasuk sampailah kepada diri kita, ke negara kita, yakni Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dari recap perjalanan sejarah Rasulullah tadi, kalau kita tarik benang merahnya sampai ke awal, yang membuat mental beliau itu baja, gitu ya, dan para sahabat berkali-kali ya mengalami kegagalan, kesulitan, berkali-kali mengalami sesuatu yang tidak enak, termasuk puncaknya tadi adalah Hudaybiyah, itu semua dimulai ketika beliau dididik dengan turunnya surat Ad-Duha ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan pola perjalanan sejarah Nabi SAW, beliau mendapatkan wahyu dari surat Al-Alaq, di situ beliau senang, gembira, percaya diri, dan seterusnya tiba-tiba datang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Malaikat Jibril tidak turun, beliau gundah, saking gundahnya sampai tidak sholat malam, yang merupakan kebiasaan beliau 2 atau hari. Gitu ya. Kalau kita boleh mengambil definisi dari World Health Organization, WHO, tentang depresi, ya, maka perilaku Rasulullah yang ditunjukkan itu adalah salah satu ciri perilaku depresi. Loh kok begitu Ustadz? Iya, karena depresi itu salah satu cirinya adalah tidak lagi memiliki motivasi melakukan sesuatu yang selama ini dilakukan dengan baik, dengan gembira, tiba-tiba tidak lagi memiliki motivasi. Itu salah satu ciri depresi. Nah, jadi depresi itu bukan berarti orangnya gila atau apa, tidak, tapi ada gejalanya, gitu ya. Nah, salah satu gejalanya adalah tidak minat lagi melakukan sesuatu yang selama ini betul-betul diminati dilakukan. Nah, jadi segitu beratnya pelajaran kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah surat Ad-Duha mengajarkan kepada beliau bahwa hidup ini, dari simbol duha dan malam gitu ya, bahwa hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak selalu sesuai dengan rencana. Bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, yang diharapkan, yang diplanningkan. Tidak selalu. Bahkan sebagaimana ada waktu duha. Waktu duha merupakan waktu di mana matahari itu paling baik posisinya. Sinar matahari, cahayanya yang kita rasakan, makhluk bumi rasakan, itu terbaik adalah waktu duha. Ya. Demikian pula sebagaimana waktu duha akan ada waktu malam dalam hidup kita ini. Waktu di mana segala sesuatunya sunyi, sepi.
sehingga kita bahkan akan mempertanyakan mental kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita merasa sendirian gitu ya. Kita merasa ditinggalkan ya, atau tidak ada kawan dan teman. Itu waktu malam pasti terjadi dalam hidup ini. Tidak semuanya enak, tidak semuanya sesuai. Nah, itu sumpah Allah. Perumpamaan yang menggambarkan situasi psikologis dengan berhentinya atau terhentinya wahyu dalam beberapa waktu itu. Wadduha, demi waktu duha. Walaili iza saja, dan wawunya wawu a'tof serta juga kosam di situ di apa dalam ayat kedua tadi, wadduha walaili iza saja. Mana ayatnya coba kita. Nah, ini wadduha walaili iza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam serta kesambungannya antara duha dan malam. Artinya pasti akan kita lewati masa yang seperti ini, kedua-duanya gitu ya. Jadi dengan memberikan pelajaran ini kepada Nabi SAW, Allah memberikan pelajaran bahwa ketika nanti datang masa di mana semuanya sepi, sunyi, gelap, nggak kelihatan jalannya mau kemana ini gitu ya. Maka tenang saja, lalui saja dengan baik waktu itu, masa itu, fase itu, lalui saja dengan baik. Dengan tetap husnuzon kepada Allah, karena Allah tidak pernah ingin menzolimi hambanya. Allah tidak pernah ingin apa namanya ya menzolimi hambanya, tidak pernah ingin menzolimi hambanya. Allah itu. Malah Allah ingin memberikan pelajaran di situ agar mental Rasulullah SAW kuat dan sehat, Bapak Ibu. Nah, demikian pula kita yang belajar ini, kita kan enak belajarnya tinggal membayangkan saja kan, ya. Membayangkan saja. Coba kalau kita yang melewati peristiwa ini, wah berat sekali. Nah, di zaman sekarang, Bapak Ibu, ini dikenal dengan pelajaran ini dikenal dengan istilah dopamin fasting. Ya. Apa itu dopamin fasting? Ya, ini saya merujuk kepada buku yang ditulis oleh seorang profesor namanya Anna Lemke. Ya. Bukunya bagus sekali, judulnya Dopamine Nation. Ini adalah profesor di Stanford ya, University. Anna Lemke ini seorang neuroscientist. Ya. Dia menjelaskan dalam buku Dopamine Nation ini bahwa dalam hidup seorang manusia itu harus terjadi dopamin fasting. Dopamin itu apa? Dopamin itu adalah hormon yang dihasilkan tubuh kita ketika semuanya itu enak, baik, sesuai keinginan. Kita pengen ini, kita rencanakan, dapat. Nah, itu dopamin. Kita bahagia, kita seneng gitu ya. Seneng dan bahagianya kita itu sebetulnya karena dopamin, hormon dopamin diproduksi oleh tubuh kita. Karena kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita rencanakan berjalan sesuai. Jadi aksi maksiatillah, dan engkau adalah orang yang meninggalkan maksiat. Lambat dalam apa? Gitu. Jadi berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Berhasil mendapatkan sesuai dengan yang dia rencanakan. Maka dapat dopamin, hormon dopamin mengalir dalam tubuhnya. Maka manusia bahagia itu kalau berhasil mendapatkan itu. Nah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya kalau terus-terusan hidup ini enak sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, kalau terus-terusan begitu, ternyata bahaya untuk diri kita. Kenapa bahaya? Ada dua hal nih. Yang pertama, kita bisa menjadi egois atau apa namanya? Egois ya, egois itu takabur. Takabur karena semua berhasil, semua enak, semua bisa terjadi, semua spesial dan lain sebagainya gitu ya. Akan takabur, akan egois, atau kita bisa akan kecewa juga. Nah, kecewanya kenapa? Karena kehilangan, karena semuanya udah enak. Namanya anhedonia namanya. Ya, nama istilahnya ya, istilah kerennya lah gitu ya, anhedonia. Anhedonia itu apa? Ketidakmampuan lagi merasakan nikmat. Kenapa tidak mampu lagi merasakan nikmat? Karena sudah enak terus. Ini anhedonia, gitu ya.
inability to feel a joyful feeling, inability to enjoy pleasure of any kind. Segala jenis kesenangan nggak bisa lagi dirasakan. Kenapa? Karena sudah enak terus, sudah gampang terus. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi dua bahayanya itu kalau terus-terusan semua sesuai rencana kita. Maka Allah ajarkan dalam kehidupan kita ini justru ada waktu malam di mana sesuatu menjadi sulit, sesuatu menjadi nggak enak, sesuatu menjadi nggak sesuai dengan yang direncanakan, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan rasa syukur, kenikmatan, atau sesuatu yang diberikan Allah bisa kita rasakan lebih detail, lebih kecil lagi, bisa kita hargai dan kita nikmati. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya sekarang tuh banyak anak-anak muda di berbagai negara itu melakukan dopamine fasting supaya mereka kembali lagi bisa merasakan lagi. Jadi ada anak muda yang kecanduan main game gitu ya. Nah, mereka melakukan dopamine fasting, nggak main game selama berapa bulan gitu. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa menikmati lagi main gamenya. Demikian pula ada yang senang makan coklat. Nah, mereka dopamine fasting, nggak makan coklat selama berapa lama. Supaya apa? Supaya nanti makan coklat lagi jadi enak lagi gitu. Nah, itu namanya dopamine fasting. Jadi apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan yang sebetulnya diajarkan Allah kepada kita lewat surat Ad-Duha adalah ketika sesuatu terjadi sesuai keinginan kita, atau dalam simbol surat Ad-Duha adalah waktu duha, kita bersyukur kepada Allah, kita merasakan nikmat itu dan kembalikan kepada Allah. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita pun bisa mensyukurinya karena pada hakikatnya itu adalah pendidikan Allah supaya kita kembali bisa merasakan nikmatnya hidup dan perjalanan hidup ini dengan lebih enak lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Menghargainya lagi. Wadduha walaili iza saja. Sekaligus itu membuat kita, kedua hal ini kalau kita terima dengan baik, membuat kita berada dalam situasi, kondisi yang senantiasa baik. Gitu ya. Kondisi mental kita. Saya mendapatkan banyak kasus Bapak Ibu ya. Banyak curhatan ya, kasus ini. Bagaimana ada orang ya memuncak karirnya. Duitnya banyak, menjadi direktur, menjadi tokoh hebat, tokoh penting gitu ya. Nah, semuanya ada, jalan-jalan ke luar negeri itu dengan mudah gitu ya. Yang tadinya nggak ada sekarang semuanya mudah, semuanya ada ya. Kesuksesan dunia dia dapatkan gitu ya. Ini dalam level yang sangat tinggi Bapak Ibu ya, level sangat tinggi. Demikian pula akademisnya bagus sekali ya, menjadi doktor honoris causa di sini, doktor beneran juga di sana gitu ya, sambil S3 karena banyak timnya yang bisa menyiapkan disertasi dan lain sebagainya. Dia kemudian menjadi guru besar dan wah pokoknya di puncak semuanya. Di puncak semuanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru anaknya yang betul-betul dia banggakan, dia harapkan ini terkena kesehatan mental. Ya. Anaknya mengurung diri di kamar sudah hampir berapa tahun itu ya, sekian tahun, cuma mau makan aja dan nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau bicara. Oh ibu yang kenapa? Gitu ya. Rupanya apa? Anak ini takut karena selalu dibanding-bandingkan dengan ayahnya, oleh ayahnya sendiri, oleh ibunya, oleh lingkungan sekitar. Tuh kayak ayahmu tuh hebat. Nanti kamu penerus ayah, kamu begini ayah, kayak ayah, kayak ayah, kayak dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah, rasa takutnya itu membuat dia terkurung, membuat dia menjadi kerdil, dan mengunci diri. Dan lama-lama akhirnya justru bertambah rusak kesehatan mentalnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maaf ya karena
cuma di kamar, akhirnya melihat banyak film-film yang tidak senonoh, melihat game dan lain sebagainya, akhirnya rusak beneran itu anak. Ya, rupanya awalnya adalah karena dia takut di bawah bayangan bapaknya. Ya, dia merasa tidak bisa dia seperti bapaknya itu. Sementara dia diharapkan untuk seperti itu, kira-kira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari simbol itu saya betul-betul mendapatkan pelajaran. Beliau mengatakan, padahal Ustadz, saya tuh harusnya saya jelaskan ke anak saya ini bahwa papa ini ada di posisi ini tuh tidak mulus, tapi jatuh bangun, terluka, tersakiti, cuma papa tutupin aja. Sehingga kelihatannya papa ini hebat, padahal tidak. Itu yang saya lupa ajarkan kepada anak. Jadi anaknya tuh ngelihat bapaknya nih kayak eh, trofi yang sangat luar biasa. Padahal di balik itu tentu saja kita tahu itu tidak mudah. Jatuh, bangun, mengalami kesalahan, kegagalan, mungkin pernah dimaki-maki oleh orang dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Pernah diremehkan, pernah dan lain sebagainya. Jadi bagian itunya, bagian yang tidak enaknya itu nggak diceritain kepada si anak ini. Sehingga si anak ini merasa dia harus mengejar seperti bapaknya, sehingga harus dapat seperti bapaknya. Gimana caranya? Dia nggak bisa. Dia tahu dia punya kelemahan. Gitu ya. Menyesal betul orang tua ini. Setelah kami diskusi, dia nyesal. Dia nyesal apa? Karena dia tidak menceritakan bahwa it's okay to fail. Nggak apa-apa kamu gagal. Semua orang juga begitu. Kalau berhasil atau ada, itu kan cuma tampilan luar saja. Tapi di dalam itu kan ada perjuangan. Ada bangkit dari kegagalan. Ada bangkit dari kekalahan. Dimaki-maki orang, dibentak-bentak orang, diremehkan dan lain sebagainya. Terus tetap berjuang dan berjalan. Itu yang tidak diajarkan. Bapak Ibu. Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita perlu mengatakan betapa vulnerable-nya kita, betapa ringkih dan rapuhnya kita. It's okay, kita manusia. Gitu. Wadduha walaili idza saja. Nggak masalah. Ya. Tapi yang jelas waktu terus berjalan dan kita terus melakukan perbaikan. Gitu. Kita terus melakukan perbaikan. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Dampaknya luar biasa. Kalau kita tidak ajarkan atau kalau kita tidak pahami bahwa masa hidup itu tidak semuanya enak, tidak semuanya bagus, tidak semuanya sesuai rencana, bahkan pasti akan adanya waktu malam, waktu yang sepi, waktu yang gelap gulita sunyi, ya itu pasti akan kita lalui. Nah, jadi menyadari bahwa hidup ini tidak selalu enak, Bapak Ibu, itu menguatkan mental kita karena apa? Salah satunya lagi karena di otak kita, bagian otak yang menerima dopamin, ya, atau rasa enak, rasa sukses, berhasil ini dan sebagainya itu bersisian, ya, dan di sisi yang sama dengan pain atau rasa sakit. Makanya pain and pleasure itu ada di bagian yang sama, tinggal berdampingan saja dia itu, ya. Istilahnya pain and reward network, gitu ya. Pain and reward network, berdekatan, kira-kira begitu, berdekatan tempatnya, Bapak Ibu. Nah, berdekatan itu memberikan apa kepada kita, ya, diberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mengharapkan sesuatu dan tidak berhasil, serta kita tidak bisa memitigasinya atau tidak bisa menanggulanginya, ya, maka rasa sakitnya amat besar. Nah, tapi kalau kita sudah bisa menanggulanginya, sudah wajar. Kalau berusaha terus gagal, ya wajar. Perbaiki kemudian usahanya gitu ya. Nah, sudah bisa menerima, maka pain-nya tadi itu sudah bisa kita kendalikan, bisa kita manage atau bisa kita mitigasi, kira-kira begitu. Nah, itulah dopamin detox namanya sekarang itu. Ya, itu ya. Nah, ini nanti kemana-mana nih larinya ini ya, termasuk kepada kecanduan gadget yang sekarang itu sangat banyak di anak-anak muda kita, ya, kecanduan gadget. Kenapa? Karena memang sudah rasa sakitnya sangat tinggi ketika mereka tidak mendapatkan dopamin dari dari gadget mereka. Mereka buka media sosial, kalau di Instagram ada lambang love, wah itu dopamin itu, dapat
love, dapat di likes oleh orang gitu, dopamin itu. Seneng gitu ya. Kalau di Facebook ada cap jempol, kalau dijempolin oleh orang senang gitu ya, dopamin itu. Demikian pula apalagi di game. Game itu luar biasa, level 1 atau stage 1 berhasil, stage 2 apalagi kalau istilahnya mabar, main bareng ya, ada teman-temannya di sana, dia berhasil mengalahkan musuh dan lain sebagainya, itu dapat kebanggaan, kesenangan, itu kesenangannya semua berasal dari dopamin. Nah, jadi kalau tidak dapat maka sakit, pain-nya, network pain-nya kemudian bekerja, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini penting sekali, wadduha walaili iza saja. Nah, setelah itu kemudian turun bersamaan dengan 2 ayat yang awal tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang saat sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, kadang-kadang ketika sesuatu itu jauh sulit untuk kita dapatkan, kita merasa rendah diri, merasa inferior, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Itu sifat manusiawi itu. Makanya dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 15 dan 16 ya, kalimatnya itu fa'ammal insan, atau boleh kita dibacakan Bu Ari mungkin ya terjemahnya Bu. Surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 ya. Baik, Ustadz. Surat Al-Fajr ya. Surat 89 ayat 15. Surat 89. 89. Oke. Ayat 15 ya, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, ini terima kasih Ibu. Jadi itu manusia tuh begitu kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kecuali nanti kita sudah belajar nih ya. Apabila diuji, fa'amal insan izama betalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Diuji dengan kemuliaan, diuji dengan kenikmatan, fayaqulu rabbi akroman. Dia mengatakan Tuhan sedang memuliakan saya. Wa amma sementara izama betalahu faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya. Artinya apa yang diinginkan tidak dapat, apa yang direncanakan tidak berhasil, tidak sesuai dan lain sebagainya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata atau dia berpersepsi Tuhan sedang menghinakan saya atau meninggalkan saya. Itu manusia begitu. Nah, padahal dua-duanya sama-sama ujian, baik ujian berupa kesenangan, kemuliaan, atau ujian berupa dikurangi tadi, dibatasi ya, bukan dikurangi, dibatasi tadi rezekinya, itu sama-sama ujian. Buktinya mana? Kalimatnya sama tuh. Fa'ammal insan iza mabtalahu. Nah, mabtala diambil dari kata bala. Kemudian ayat 16-nya wa amma iza mabtalahu, sama diambil dari kata bala juga. Bala itu artinya ujian. Dua-duanya ujian. Cuman di mata manusia, ujian yang satu tadi yang diberi nikmat, diberi kemuliaan itu enak. Nah, dikejarlah oleh manusia itu. Padahal itu ujian. Demikian pula yang ayat 16-nya kesulitan ya, terbatas rezekinya, artinya tidak sesuai dengan keinginan, atau dalam surat A2 berarti waktu malam, itu juga ujian, tapi di kacamata manusia itu disebut tidak enak. Nah, gitu. Padahal dua-duanya ujian gitu. Nah, maka kata Allah kala tidak demikian ya, tidak demikian, dua-duanya adalah ujian. Kalau tidak berhasil, dua-duanya akan memberikan dampak yang bahaya untuk kita. Gitu, diberi ujian berupa kesenangan, dimuliakan di tengah-tengah manusia. Kalau sampai takabur, ujungnya jadi riya, jadi sombong, jadi takabur, tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar, dalam satu hadis sahih Nabi SAW. Demikian pula orang yang riya, orang yang pamer, ya, nggak masuk surga, Bapak Ibu. Nah,
Sebaliknya diuji dengan ujian yang terbatas rezeki tadi, kalau tidak berhasil sabar, ya tidak berhasil husnuzon kepada Allah, ujungnya jadi suuzon sama Allah. Suuzon sama Allah itu dosa besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Termasuk satu dari 5 akar dosa besar dalam surat ke-7 surat Al-A'raf ayat ke-35, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, termasuk dosa besar. Nah, maka itu kedua-duanya adalah ujian. Bagi yang diuji tadi berupa sesuatu yang kelihatannya enak, nah, jangan lupa diri. Ya, sama itu ujian juga. Itu waktu duha berarti itu ya, diuji waktu duha. Akan datang waktu malam ya, walaili iza saja. Kalau bukan soal harta, mungkin soal anak, mungkin soal istri, mungkin soal suami, mungkin soal orang tua, mungkin soal adik ipar, kakak ipar, mungkin soal ponakannya, mungkin soal fitnah nama baiknya, dan lain sebagainya. Akan datang. Nah, demikian pula yang diuji dengan sempitnya rezeki tadi akan datang juga. Waktu ujian berupa waktu duha. Jangan lupa, di kedua-duanya jangan lupa kita, Bapak Ibu. Nah, jadi wadduha walaili iza saja. Apa yang harus kita pegang di kedua hal itu? Yang harus kita pegang adalah mawadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalulah kembali kepada Allah, selalulah husnuzon. Nah, itu dia, husnuzon kepada Allah. Ya. Kedua hal ini dalam ayat ketiga, yakni husnuzon kepada Allah, ya, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, atau sadar bahwa Allah selalu ada untuk menolong kita. Ini akan membuat bonding, ikatan kepada Allah yang akan melahirkan ketentraman jiwa, kebahagiaan, atau istilah lainnya hormon serotonin. Serotonin berbeda dengan dopamin. Kalau dopamin tadi menjadi egois, kalau serotonin tidak, karena sadar bahwa kita bonding, terikat kepada yang maha kuat, yang maha memberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, kalau dopamin tadi, kalau terus-terusan dapat dopamin, semua enak, semua bagus, semua sesuai rencana, tidak baik. Nah, kenapa tidak baiknya? Kita bisa jadi takabur di satu sisi, atau kita bisa menjadi anhedonia di sisi yang lain. Tapi kalau serotonin sebanyak-banyaknya kita dapatkan, tidak masalah. Kenapa? Karena kita selamanya akan menjadi hamba, tahu kebahagiaan itu dari Allah, milik Allah. Kita bahagia juga, kita tenang, ya, kita rileks, kita bahagia. Tapi bahagianya beda dengan dopamin tadi itu. Karena kita tahu bahwa ini milik Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak marah kepada kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selalu bonding gitu ya. Kalau diberi kenikmatan, sadar bahwa itu milik Allah. Kemudian dibagi, disampaikan kepada yang peruntukannya memang ada di dalam titipan Allah itu. Tidak merasa tinggi karena memang bukan milik dia, baik itu kemuliaan maupun kemudahan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Kalau diuji dengan waktu malam, alias dengan dikurangi atau atau bentuk kurangnya rezeki, kurangnya keleluasaan gitu ya, dia pun bersabar karena dia sadar bahwa ketika diuji itu artinya sedang diciptakan suatu bentuk rasa bisa menikmati lagi, rasa supaya bisa menikmati lagi, seperti puasa lah. Puasa itu kan dengan berpuasa kita jadi bisa menikmati makanan, ya kan? Enak. Saat buka puasa tuh enak. Kenapa? Karena sudah tahan makan, tahan minum. Nah, kira-kira begitulah kalau kita diuji dalam sesuatu yang nggak enak. Nah, supaya nanti saat buka puasa jadi enak. Nah, jadi di kedua hal itu kita bisa merasakan kebahagiaan serotonin, bonding kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dilalui oleh Rasulullah dalam perjalanan dakwah beliau sampai kemudian Futuh Mekah di tahun 8 Hijriah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beliau tidak mudah melalui semua itu dan berhasil dilalui dengan artinya hidup ini tidak selalu enak, dan itu adalah hal yang biasa saja, sehingga kalau kita bisa menerimanya dengan baik, dengan husnuzon, akan selalu kita bonding kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, saya kembalikan kepada Bu Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali kajiannya, Ustadz. Dan tentunya akan banyak yang akan mengajukan pertanyaan ya, Pak Ustadz. Ini di sini ada Ibu Yuni yang sudah raise hand. Ibu Yuni, silahkan Bu, kalau ingin bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Dalam waktu ini kan Allah yang punya ya, misalnya dari kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, itu kan kita harus beramal soleh ya, beramal yang baik, menolong orang. Tetapi kadang-kadang orang itu kita bisa sih menolongnya. Tetapi niatan itu tidak ada, Pak Ustadz. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Karena di akhirat kan nanti kita ditanya ya, Pak Ustadz. Waktunya kita dihabiskan untuk apa? Digunakan untuk apa selama hidup? Belajar belajar agama atau tidaknya. Nah, kalau orang yang sudah mempergunakannya kurang baik ya, Pak Ustadz ya. Misalnya banyak kemaksiatannya. Nah, itu gimana, Pak? Kalau kita menemukan seperti itu aja kalau Ya. Baik, langsung saya jawab ya, Bu Ari. Ya, Bu Yuniarti yang bertanya, terima kasih. Jadi memang Allah ini luar biasa, Maha Pemurah. Maha Pemurah itu maksudnya gini, murah banget gitu. Kita kalau membeli surga tuh dari Allah tuh murah banget, Bu. Nah, jadi nanti kalau Ibu buka Quran surat ke-39 ya, surat Az-Zumar ayat ke-53. Atau boleh mungkin mohon bantuan Bu Ari kita bacakan terjemahnya, Bu. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 53. Ini saking Allah itu Maha Pemurah, ya, sangat mudah sekali ya untuk bisa diterima oleh Allah. Silakan, Bu. Mungkin kita bacakan. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, aduh, indah sekali itu ya ayatnya, Bu. Ya, jadi kepada orang-orang yang bahkan sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Kita insya Allah nggak begitulah gitu ya. Artinya mungkin kita mungkin kita lupa apa gitu dalam hidup kita. Tapi insya Allah nggak sampai melampaui batas lah. Kalau melampaui batas itu kan udah jauh sekali gitu ya. Kayak mungkin kalau dalam gambaran bayangan saya misalkan ya, sudah membunuh sekian banyak orang gitu loh. Itu yang melampaui batas itu. Bahkan kepada orang yang melampaui batas saja, ini asbabun nuzulnya ayat ini kepada Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak oleh Hindun ya dalam perang Uhud untuk membidik Rasulullah atau Sayyidina Hamzah, paman beliau, paman Rasulullah SAW. Akhirnya kena Sayyidina Hamzah ditombak oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budak tadi, wafat, syahid Sayyidina Hamzah. Rasulullah sedihnya luar biasa itu karena paman beliau yang selama ini mendukung beliau, berada di sisi beliau wafat. Nah, oleh Allah si Wahsy inilah yang disebut melampaui batas terhadap dirinya. Saking sudah membunuh seorang sekali Sayyidina Hamzah itu beliau itu. Si Wahsy ini. Tapi kepada Wahsy pun Allah sampaikan, qul li ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Tolong kamu sampaikan kepada hambaku, kata Allah. Yang disuruh tuh Nabi Muhammad. Suruh datangi Wahsy. Tolong bilangin kepada Wahsy, dia itu hambaku, kata Allah. Li ibadi, hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sanggup memaafkan, mengampuni semua dosa manusia yang dibuat, sanggup semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kita bertobatlah. Allah terima semuanya itu. Ya, apapun itu ya. Selama nyawa ini belum keluar dari badan kita, masih diterima oleh Allah jika kita betul-betul sungguh-sungguh bertobat kepada Allah gitu. Nah, jadi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin
Bu Yuni dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama kita masih hidup ini bertobat kepada Allah. Ya, walaupun mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau dosa atau apa, nggak ada kata terlambat untuk kita segera buru-buru bertaubat kepada Allah. Ya, demikian kira-kira. Ustaz. Terima Ya, kasih Jazakallah Bu Yuni untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya. Ya. Cukup satu pertanyaan ya, satu jamaah, karena ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Khadijah. Silakan Ibu Khadijah. Baik, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibu waktunya. Mohon maaf, Ustadz mau tanya. Kalau surah Duha itu kan ditujukan dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah surah ini juga untuk pembelajaran? Karena dari ayat 6, 7, 8 itu seperti riwayat saya, Pak Ustadz, saya itu yatim piatu dari umur 6 tahun. Setelah itu kan, ya alhamdulillah ala kulli hal, karena saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, terus seakan-akan tuh Allah tuh, ya Allah ya Robbi, kalau surat Ad-Duha ini bikin saya nangis, Ustadz. Ya Allah, ya Robbi, ya Allah. Yeah. Jadi setiap kali saya membaca surat Ad-Duha ini, selalu menangis, Ustadz. Seakan-akan Allah itu berbicara pada saya juga. Dari kecil saya kan nggak tahu bapak ibu saya kecelakaan berdua, meninggalnya sama. Kemudian saya bingung, Ustadz, mau ikut siapa waktu itu. Karena kedua nenek saya juga sudah pada tidak ada. Kemudian saya dipelihara sama nenek cuman sebentar. Kemudian ke paman. Habis itu paman juga tidak ada. Ini surah ini Pak Ustadz. Setiap kali saya membaca surah ini, saya nggak tahan, Ustadz. Sama Ustadz Doni. Belum tentu saya bisa ngaji di Jakarta, banyak Zoom seperti ini, Masya Allah. Padahal saya tidak sekolah di Arab sana, tidak nyantri, tapi ilmu dari Ustadz-Ustadz yang Masya Allah. Di Jakarta ini, Masya Allah, saya hijrah dari Jawa ke sini, Pak Ustadz. Jadi, Alhamdulillah hikmahnya dari surah ini, seakan-akan saya itu mengambil hikmahnya bahwa Allah sayang sama saya. Alhamdulillah ditambahkan ilmu agamanya, Masya Allah. Alhamdulillah pokoknya ya. Apakah ini surah ini juga bisa untuk pembelajaran kehidupan saya, karena seperti itu Pak Ustadz, perasaan saya itu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Khadijah, terima kasih sharingnya kepada kami semua. Justru saya melihat Bu Khadijah harusnya berbahagia di sini. Karena apa? Karena memang orang yang dijadikan yatim oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, apalagi di masa kecil, seperti juga Nabi Muhammad SAW, itu berarti orang pilihan itu. Masya Allah. Kenapa? Karena ya mereka mengalami kesulitan yang tidak dialami oleh orang-orang lain yang lengkap keluarganya. Maka itu tadi Ibu tanya, apakah boleh saya merasa bahwa ayat ini disampaikan kepada saya? Tentu boleh. Ada ulama besar seperti Muhammad Iqbal dan beberapa ulama yang lain itu menyarankan ketika kita membaca Al-Quran, tentu saja di ayat-ayat tertentu ya, itu kita merasakan Allah tuh langsung bicara kepada kita. Nah, jadi dalam hal ini ibu mengalami atau mempunyai pengalaman hidup yang seperti itu sangat bagus sekali, karena nanti ujungnya nanti ibu selalu teringat bahwa Allah lah pemberi semuanya, gitu kan? Allah lah yang tidak pernah meninggalkan ibu. Buktinya kalau orang tua meninggalkan walaupun dalam artian sudah wafat. Demikian pula yang lainnya. Jadi itu pelajaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ibu atau meninggalkan kita semua dalam arti begitu. Jadi sangat sangat tepat ya, sangat cocok ya. Alhamdulillah
berbahagialah Ibu, mudah-mudahan Ibu Khadijah terus bisa punya perasaan seperti itu sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur Allahumma amin. apa Syukran Allah Ustaz. sudah Ya. memberikan petunjuk kepada Ibu. Ya, demikian. Amin. Syukran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah karena itu tandanya di ayat 6, 7, 8 ini sampai dengan 9 bahkan ya, sampai 10 ya Pak Ustadz. Justru itu Betul. kita diminta untuk bersyukur ya dengan segala kondisi kita yang sudah dikaruniakan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk juga menyayangi anak yatim. Jadi untuk berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan ini Bu, mohon maaf Pak Ustadz, pelajaran buat saya bahwasanya yang memegang kehidupan kita, yang ngasih rezeki kita bukan bapak ibu kita, tapi Allah. Sampai ada kesan seperti itu Pak Ustadz. Jadi Betul. kayaknya tuh Allah sayang banget. Allah sendiri yang mau melihara saya. Seperti itu, terkadang terlalu pede, Masya Allah. Tidak apa-apa Bu, ya bagus. Yang penting tetap kita bersyukur dan ingat kepada Allah. Luar biasa, saya pikir itu adalah kebahagiaan yang diberikan Allah kepada Ibu. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Khadijah. Untuk ibu-ibu yang lain, mungkin jamaah yang Afwan. lain masih ada waktu, silahkan kalau ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak Ustadz, berarti kita juga mesti bersyukur ya dengan adanya bulan Ramadan yang 1 bulan ya. 1 bulan itu di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang kita benar-benar full puasa ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi kita menetralisir lagi badan kita kan, tubuh kita, demikian pula dopamin tadi. Jadi kita Sehingga merasakan bagaimana nikmatnya ya berbuka, itu kan nikmat sekali ya Pak Ustadz. betul. Kalau nggak puasa kan nggak enak. Kalau makan terus kan lama-lama bosen juga gitu. Mbak Ari, Nah, boleh jadi- bertanya Mbak Ari? Monggo silahkan Iya. Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Yang saya tangkap ya Ustadz ya, kalau kita belajar tentang surat Ad-Duha itu ada banyak yang punya pengalaman seperti yang diceritakan oleh Ibu Khadijah tadi gitu ya. Dan ada, menurut saya ada yang surat yang mirip gitu, ada surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ya Ustadz, untuk orang yang sedang menghadapi permasalahan yang sampai titik terendah lah ibaratnya seperti itu. Dan dari 2 surat itu yang saya tangkap ya Ustadz ya, bahwa pelajaran hidup untuk bisa menarik hikmah dan memaknai itu adalah dengan menjalani, merasakan dan menjalani gitu ya. Jadi misalkan kita tidak cukup dengan sekedar dengar ceramah gitu ya, tapi kalau seperti Ibu Khadijah tadi, dia benar-benar meresapi, menjiwain gitu ya. Itu yang kena yang ibaratnya yang josnya itu seperti itu gitu. Jadi salut sekali dengan Ibu Khadijah, sudah bisa memaknain sampai tahap memaknainya dengan sungguh-sungguh itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Yayu. Jadi betul sekali, surat Al-Insyirah memang adalah surat setelah yang dalam Ratibul Mushaf, dalam urutan Mushaf, persis setelah surat Ad-Duha. Itu juga ada maksudnya, ada maknanya, karena semua urutan Al-Quran, urutan surah di dalam Al-Quran, urutan ayat kan juga wahyu ya. Jadi setelah surat Ad-Duha terus surat Al-Insyirah atau Asyrah. Artinya memang ada kelapangan jiwa, kelapangan dada nanti setelah kita paham isi surat Ad-Duha ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu tadi, rezeki itu bukan orang tua yang memberikan, hanya melalui saja. Ada kisah di luar sana yang mungkin kita tidak alami, tapi dialami oleh beberapa orang yang dipilih Allah, termasuk Bu Khadijah tadi, adalah terbukti bahwa memang Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memberikan semua kepada kita. Orang tua ada itu ya melalui orang tua, ya memang kalau ada. Tapi kalau tidak ada, tetap Allah akan menjaga kita juga. Nah, pelajarannya untuk kita di kemudian hari, jangan lagi kita kemudian bersandar kepada selain Allah. Nah, hanya melalui saja itu, perantara saja. Nah, misalkan kita kerja di mana bos kita tuh hanya perantara saja dia.
Kita kemudian berdagang, berniaga, klien atau customer kita hanya perantara saja. Tapi hakikatnya Allah lah yang selalu memberikan rezeki kepada kita, menjaga kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, juga pelajaran berikutnya begini. Kalau kita sudah betul-betul memahami bahwa Allah mawadda'aka rabbuka wa maqala, ayat ketiga itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami betul, maka tidak layak lagi kita takut di atas dunia ini. Tidak layak lagi. Tidak layak lagi kalau kita itu khawatir di atas dunia ini. Kenapa? Oh, Allah kok yang menjamin kita, kan gitu. Nah, jadi hakikatnya nih sampai ke arah situ. Nah, itulah yang terjadi kepada Rasulullah. Apa yang terjadi dalam perjalanan dakwah beliau selanjutnya setelah surat Ad-Duha ini berat. Tapi beliau sudah bisa mempelajarinya. Bahwa nggak perlu takut. Nah, tidak berhasil di Taif, ya tenang saja. Gitu. Tidak berhasil di perang Uhud gitu ya, tenang saja. Diusir di Hudaybiyah tadi, tenang saja. Karena Allah lah yang menjamin, Allah lah yang mengatakan sendiri bahwa mawadda'aka rabbuka wa maqala. Sudah. Ngapain kita kecewa? Ngapain kita khawatir dan takut? Yang penting kita menjalankan ikhtiar kita, menjalani saja terus semua apa yang harus kita lakukan. Nah, hasilnya di tangan Allah. Ini membuat beban hidup kita itu jadi ringan. Yang menjadi beban itu kan pikiran kita sendiri kan. Rasa khawatirnya khawatir sendiri, takut sendiri, merasa tidak ada yang nolong. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan memang Allah tidak ingin menzolimi kita. Cuma ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Kita cuma harus menjalaninya saja. Nah, demikian kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz. Pak Ustadz, begini, Ya. saya masih sedih ya karena minggu lalu, tepatnya 1 minggu hari Rabu yang lalu itu saya kehilangan kakak saya, di mana kakak saya itu berkeluarga. Namun setelah tidak bekerja, seperti ditendang sama istrinya dan akhirnya dia keluar rumah mencari nafkah. Mencari nafkah itu yang tidak menguntungkan, maksudnya itu untuk dirinya sendiri itu tidak cukup, apalagi untuk keluarga ya. Jadi kami kakak-kakaknya, adik-adiknya itu suka memberi sedikit yang kami punya. Nah, dalam kesedihan itu kakak saya itu tabah ya, yang terakhir itu dia mengikuti itikaf 10 hari. Nah, dari situ kemudian dia seperti memperoleh sesuatu yang harus diistiqomahkan untuk ibadah. Ketika satu saja terlewat, dia sangat sedih sekali. Nah, akhirnya dia kembali lagi bekerja, yaitu pedagang makanan yang selalu lewat di satu jalan tertentu, di mana dia di jalan itu selalu dihadang oleh binatang yang meminta makan itu setiap hari. Ada monyet, ada anjing yang selalu mencegat dia untuk diminta dagangannya gitu. Iya. Dia selalu memberi makan. Nah, terakhir ini kakak itu kan hidup sebatang kara di perantauan. Itu dia ditolong sama tetangganya. Dia ada di ambulans tapi ditolak karena mungkin sudah kritis ya. Tetapi saya tanya kepada orang yang menolongnya itu, apa berhasil mengucapkan la ilaha illallah? Oh, Bu, setiap kali sesak nafas kakak ibu mengatakan astagfirullah, setiap sesak nafas mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya tiada yang tahu, yang mengantar itu ada di samping-samping keluar mobil ambulans, tiba-tiba kakak saya sudah meninggal. Seperti itu. Kami sedih sekali. Nah, akhirnya dikirim ke Jawa untuk dimakamkan di Jawa. Alhamdulillah teman-teman itikafnya menyolati banyak sekali. Nah, dari situ saya
mendapati bahwa dia adalah di dunia orang yang terhina, dihina sana sini karena tidak punya apa-apa. Ternyata setelah meninggal ia dimuliakan dengan banyaknya orang yang menyolatinya. Seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mira. Wah, luar biasa ini sharing ceritanya. Memang begitulah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita lakukan itu pasti Allah melihatnya. Demikian pula apa yang kita perbuat yang baik itu pasti ada balasannya. Demikian pula yang buruk juga pasti ada balasannya. Kalau kita berbuat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah, juga akan kita lihat gitu. Nah, jadi sudah, kita tenang saja dalam menjalani hidup ini. Kita jalani yang baiknya, kita berbuat baik gitu ya, walaupun orang lain nggak berbuat baik sama kita ya enggak apa-apa, karena Allah lah yang menjadi tujuan kita, Allah yang bayar, kira-kira begitu, Allah yang membalas ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti apa yang disampaikan atau kisah yang disampaikan Bu Mira tadi tentang saudara beliau ya. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Ya, jadi mengenai yang meninggalnya itu ya Pak Ustadz, kita nggak pernah tahu ya kita meninggalnya seperti apa gitu ya. Tetapi mungkin pada saat kita sakaratul maut, kalau nggak salah waktu itu Ustadz pernah di kajian ya, pada saat kita sakaratul maut itu justru iblis-iblis yang luar biasa canggihnya menggoda kita ya, supaya kita, ya kalau nggak salah ya di kajian Pak Ustadz ya, kalau nggak Betul. salah ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi memang sekarang ini setan itu atau iblis, kan iblis punya bala tentara ya, surat ke-7 Al-A'raf ayat 27 itu ya. Jadi huwa wa qabiluhu min haitsulat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsulat tarawnahum. Sungguh iblis itu bersama dengan bala tentaranya itu melihat kita, memantau kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi ini godaan iblis yang saat kita hidup ini belum apa-apa. Ini hanya babak penyisihan saja istilahnya itu ya. Babak finalnya nanti. Saat kapan? Ya beberapa menit saat kita akan wafat itu. Disitulah iblis akan menurunkan bala tentara terbaiknya. Mungkin jenderal-jenderalnya gitu, kira-kira begitu ya. Supaya untuk memastikan bahwa kita tidak husnul khotimah. Itu. Karena kalau kita husnul khotimah berarti dia gagal itu. Gagal, satu anak Adam gagal gitu dia. Jadi untuk bisa wafat dengan sakratul maut itu memang rezeki besar itu, rezeki yang amat luar biasa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan saya ingin mengatakan semua perjalanan hidup kita ini adalah persiapan untuk mati yang husnul khotimah. Ini persiapan, ya, investasi untuk supaya nanti saat wafat kita bisa husnul khotimah. Maka tadi kakak atau saudara dari Bu Mira atau abang dari Bu Mira atau adik dari Bu Mira ini luar biasa dapat rezeki yang besar sekali dengan husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan kita pun demikian. Mulai dari sekarang ini kita belajar selalu bonding dekat dengan Allah lewat dalam hal ini pagi atau siang ini kita belajar surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Allah itu. Kalau kita lagi lagi kalut itu berarti kita yang menjauh dari Allah tuh. Bukan Allahnya tetap menunggu kita. Kitanya lah yang sombong gitu kepada Allah, meninggalkan Allah. Jadi kitalah yang harus segera kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah lagi, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita hanya berusaha saja. Allah mengatakan maha mampu terhadap segala sesuatu, maka kita tidak layak untuk takut, khawatir, dan seterusnya. Atau kalaupun takut, khawatir, hanya sebentar sajalah sebagai sifat manusiawi kita, lalu kita serahkan kepada Allah. Yang penting tetaplah berusaha. Kira-kira demikian tambahan sedikit. Baik Ustadz, kalau gitu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup biasa dengan doa ya Pak Ustadz. Sekaligus mungkin doa juga untuk tidak semua orang bisa beruntung ada yang mentalkin ya pada saat meninggal ya, tapi mungkin ada ya Pak Ustadz ya amalan doa ya supaya pada saat kita sakaratul maut atau meninggal itu kita bisa mengucapkan kalimat tauhid ya di akhir
ayat kita ya Pak Ustadz Ya, ya. betul sekali. Ya, jadi memang ada doa yang bisa kita lazimkan untuk meminta mudahnya sakratul maut, antara lain, walaupun secara sanad hadisnya banyak diperdebatkan, tapi saya pikir isinya itu bagus ya doanya. Nanti kita bacakan sama-sama ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita terlebih di bulan haram ini, di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita semua diberikan rezeki terindah, terbesar, yakni bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahrina haza Zulhijjah ya Rabb. Waghfir lana fi syahrina haza Zulhijjah. Waj'alna min ibadika salihin. Waj'alna min ibadika al-muttaqin. Allahumma irhamna ya Rabb. Wa irham abaina. Wa irham auladina. Wa irham kullu jami'il muslimina wal muslimat. Waj'alhum jami'an min ibadika salihin wa ashabil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Terima Barakallahu kasih. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Amin. Terima kasih. Sampai Jazakallah khair. berjumpa nanti di tanggal 31 Juli ya Pak Ustadz. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu semua, Bapak Ibu. Pamit ya. Bu Ari pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, terima kasih semua. Maaf lahir batin untuk segala kekurangan. Sampai berjumpa di Rabu mendatang, minggu depan. Kita lanjutkan lagi kajian tadabbur terhadap surat yang diturunkan secara berurutan kepada baginda Rasul, mulai dari Al-Alaq ya. Kemudian nanti di Juli, insya Allah akhir Juli kita ada kajian online dan online ya, kita hybrid. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir atau join kajian online ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Maaf lahir batin semua. Mbak Wahida, terima kasih semuanya. Assalamualaikum semuanya. Pak Ipen, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.